Rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Hari ini kita akan berbicara tentang kiat untuk mendapatkan berkah. Kalau berbicara tentang kalimat berkah, maka setiap kalimat yang mungkin sangat familiar dalam kehidupan kita. Ada orang yang dikasih rizki, maka selalu kita berharap wa barakatan fi rizki. Mudah-mudahan rizki yang diberikan oleh Allah itu menjadi rizki yang berkah. Sebuah pertanyaan, apa itu berkah? Maka secara bahasa berkah itu bertambah, kemudian dia memberikan kebaikan. Sementara dalam pandangan seorang ulama besar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, berkah itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan, dan kebaikannya itu akan berlangsung lama. Maka kalau dikatakan, kapan umur itu dikatakan berkah? Apabila usia kita bertambah, tapi kebaikan kita juga akan bertambah. Jangan sebaliknya, usia makin tua, tapi kebaikan makin berkurang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran pernah menceritakan tentang negeri Sabak. Sabak itu dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang luar biasa hebatnya, yang Allah memberikan ampunan kepada mereka. Maka ulama tafsir mengatakan bahwa dulu para perempuan hanya membawa keranjang di atas kepalanya, lewat di bawah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang berbuah. Maka buah itu jatuh ke dalam keranjang, tanpa harus memetiknya, tanpa memanggil tukang panen. Tapi ayat itu menceritakan tentang negeri Sabak sebelum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga pernah menceritakan bagaimana Imam Ahmad menceritakan bahwa dahulu ketika Bani Umayyah bermarkas di Damaskus, kemudian satu saat mereka membuka yang namanya Baitul Mal, maka pada saat itu mereka menemukan yang namanya kurma sebesar biji gandum. Itu keberkahan yang luar biasa. Lantas apa syarat untuk mendapatkan berkah? Ada dua. Satu yang dikatakan beriman. Maka dikatakan Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit akan turun hujan yang bagus, udara yang bersahabat, kemudian dari bumi akan tumbuh tumbuhan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, wujud dari iman itu atau ketakwaan itu kita yakini bahwa apapun yang kita peroleh hari ini bukan hasil kita, Pak. Bapak bekerja, Bapak berusaha, hasilnya maksimal, keinginannya tercapai, targetnya melampaui, tapi yakinlah bahwa itu seluruhnya karena Allah. Maka dulu ada cerita tentang Qarun. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Ketika dia kaya, maka Qarun mengatakan, sesungguhnya harta itu saya dapatkan karena ilmu yang saya miliki. Itulah yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Maka kembali kepada Sabak tadi, di surah As-Sabak ayat yang ke-15. Apa yang Allah katakan di awal tadi? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum orang-orang Sabak ingkar kepada Allah. Tapi ketika mereka ingkar, Allah pecahkan bendungan-bendungan mereka. Allah hanyutkan seluruh tumbuh-tumbuhan mereka. Dan itu diakibatkan oleh kekafiran mereka. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang dulu berkah hidupnya, Pak. Usahanya tidaklah banyak. Pekerjaannya sederhana. Tapi hidupnya luar biasa. Coba lihat. Dulu di kampung kami, Pak. Kampung saya di Kampar. Orang nanam padi itu sekali setahun, Pak. Ditanam bulan ini, 6 bulan baru naik, bulan ke-7 dia berbunga, ke-8, 9 baru panen. Menanam padi sekali, tapi maaf, bisa untuk makan 1 tahun.
Kini di Sumatera Barat 3 kali kadang-kadang bananam setahun bali pupu apa hutang, Pak. Apa yang hilang? Coba lihat. Subhanallah. Bapak-bapak kita, Pak, bapak-bapak kita lah yang sekampung atau orang kampung model kami ini. Bapak kami itu naki gota, pergi motong gota tuh jam 6 pagi, pulang jam 9, selesai dia, duduk di kedai. Nggak bawa utang dah, Bu. Kini makin banyak kerajonya, makin banyak utang. Apa yang salah? Kerajo, anak kerajo, bini kerajo, anak 2. Orang dulu anaknya 10, kamar tak ada, tanam padi di tepi jalan, dimakan tikus, berkah hidup. Kini luar biasa, suami istri kerja, punya rumah petak, makin banyak duit, utang makin banyak. Maka apa yang hilang? Keberkahan, Pak. Nah, yang kedua, apa syarat keberkahan itu? Dikatakan wa amilus soleh, beramal soleh. Apa bentuk amal soleh? Syukuri apa yang ada. Maka dalam surah Ibrahim itu dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil hazim. Kalau kalian bersyukur, nikmat bertambah. Tapi kalian kufur, azab akan bertambah. Datang azab. Azab itu bukan hanya bencana, bisa jadi kita tertekan secara psikologis ekonomi. Alhamdulillah, pemerintah menaikkan gaji UMR menjadi 6,5%. Tapi pajak alhamdulillah naik 2 balik. Mana yang tinggi, Pak? Pajak naik 12%. Gaji 6,5%. Lah sanang lot ya, Pak. Subhanallah. Belum lagi Bapak mendengarkan sekarang masalah PKB, Pak. Pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, seluruhnya dinaikkan, terhitung 5 Januari, Pak. Sebentar lagi. Mungkin kita merasa senang, tapi luar biasa tekanan ekonomi, Pak. Tapi maaf, apapun yang kita nikmati hari ini, bersyukurlah. Yang kedua, agar keberkahan melalui amal soleh itu bersedekah. Maka selalu dikatakan, mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Lapangan sedekah itu luar biasa, Pak. Wah, sebelah kuat. Latarangnya nampak. Semenjak dibuka deh Pak Ketua, saya menengok status Pak Ketua, mampu mau mancun ke sebantanya. Subhanallah, sedekah, Pak. Maka orang-orang dulu, maaf, di kampung itu berbuah durian, jatuh durian, yang untuk dijual yang besar-besar, yang dikasih tetangga, yang kecil-kecil, lewat kita dipanggil, yang kasih ke dulu yang kuat, ni durian waang. Kini awak lewat, buat tengguri, Bu, tu memalingkan mukanya, takut ya minta, Bu. Nggak ada orang ngasih dulu. Dulu lewat di kebun nas orang, nampak dari mana? Ma, ambil nanas itu yang ketek kau. Jangan yang kecil, ambil yang besar, dikasihnya. Maaf, orang dulu harga barang itu murah, duitnya juga tidak seberapa, tapi tingkat sedekahnya, Masya Allah. Saya ketemu, maaf, mudah-mudahan di sini tak ada. Apa yang terjadi? Bang, abang jualan buah? Iya. Kalau nggak habis nih sampai sore gimana? Dibuang, Pak Ustaz. Loh, kok dibuang? Nah, pada dikasih sedekah orang, ada masalahnya, Pak Ustaz. Kalau dikasih, besok nak di Bali jo, ancak dibuang. Ya Allah. Lebih suka membuang ketimbang disedekahkan. Kan nggak habis tuh, Pak. Kalau sampai besok, kan buah itu kan masam. Mau tak? Itulah kita. Orang-orang dulu, mengapa hidupnya sedekahnya luar biasa. Subhanallah. Mereka tidak berorientasi, profit oriented. Maka maaf kalau dulu, Pak, di kampung ada orang walimah. Tahu walimah? Babini berhalek. Itu diundang orang masjid selesai sholat Jumat. Datang orang masjid, semuanya makan, baca doa, setelah itu pulang. Makanan cukup, lebih dari cukup, orang yang makannya kena beriman. Sekarang orang pesta diundang 100 orang, dibuat makanan 250, tapi makanan tidak cukup. Sate abi, soto abi, gado-gado abi, dapat piti seketik. Karena orientasi orang pesta sudah salah. Mereka pesta bukan untuk bersedekah, mereka mencari keuntungan dari sedekah, Pak. Sudah salah. Subhanallah. Karena dari awalnya bukan untuk berimpak. Nabi menyuruh orang walimah itu untuk bersedekah, bukan untuk mencari untung.
Maka kadang-kadang ada masalah Pak, yang kayo-kayo diundangnya, yang miskin-miskin tidak dibawanya. Apa kata Nabi? Walimah yang paling buruk adalah yad'ul ghaniya wa tarakul faqr. Pesta yang paling jelek kata Rasulullah adalah yang diundang hanya orang kaya, sementara orang miskin tidak dibawa. Yang ketiga apa? Sambung tali silaturahim. Maka selalu dikatakan man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang hidupnya ingin diperpanjang usianya, diberkahi rizkinya, sambung silaturahim. Cuma kini kau banyak takut datang ke rumah awak Pak, lewat apa tu berkopiah, itulah takut mbok amplop pula tu lah. Ujung-ujungnya jangan-jangan ini nanti minta sedekah, padahal orang itu mendata, Bapak akan dapat bantuan. Orang masuk saja Pak, begitu jangankan masuk ke rumah, pintu pagarnya setinggi masjid, tertulis pula di depan, masuk tanpa izin melanggar undang-undang KUHP pasal sekian. Ditambah di bawah plus ada anjing galak. Habis lagi dah. Tak ada nyambung silaturahim. Maka maaf, hari ini terbalik. Hidup kita penuh dengan fasilitas. Apa yang Allah berikan hampir tidak mampu kita akan menghitungnya. Tapi jauh dari ketenangan hidup. Jauh dari keberkahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bahagia, kita kejar kebahagiaan. Karena bahagia itu sesungguhnya tidak ditentukan volume banyaknya yang kita miliki, tetapi bagaimana ia bertambah secara kenikmatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.